Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman, saya akan sharing ya kepada teman-teman apa saja yang harus kita cek sebelum kita membeli HP bekas. Nah, di sini ini semua tiga-tiganya ini HP second atau HP bekas yang saya dapatkan di satu hari yang sama. Maksudnya ini dalam satu hari saya dapatkan 3 HP ini. Ini saya beli di grup jual beli di Facebook guys ya, yang ada di daerah saya. Di situ banyak banget yang menawarkan HP-HP seperti ini. Nah, basicnya di sini saya servis HP, tapi kalau ada orang yang jual HP dengan harga terjangkau yang dimana ketika saya jual lagi saya bisa mendapatkan untung, ya saya beli. Karena ya ini kalau kita beli tinggal kita pajang di etalase, nanti pas orang servis HP kan, nah itu kan dia melihat-lihat kalau ada HP yang harganya terjangkau, kualitasnya masih bagus, nah itu dibeli guys ya, bisa-bisa dibeli. Nah, untung kita di situ. Jadi selain servis HP, ini bisa kita jadikan usaha sampingan. Dan ini modalnya nggak terlalu gede juga kalau HP bekas seperti ini. Apalagi ada minusnya, itu bisa kita beli dengan harga murah. Nah, ini kalau misalkan ada kerusakan kan kita bisa servis sendiri. Nah, tinggal kita servis saja lalu dijual dengan harga yang lebih tinggi kalau memang ada minusnya. Dan juga ini kita bisa memberikan garansi kalau ada apa-apa misalkan dalam jangka waktu berapa, mungkin seminggu atau paling lama sebulan. Nah, kita kan bisa menservis kecuali HP-nya dijatuhkan, terkena air oleh yang pakai HP itu. Nah, itu nggak ada garansi. Kalau rusak sendiri ya kita garansi itu bisa kita servis sendiri, mungkin apa-apa gitu guys ya. Tapi kebanyakan yang hang atau yang gangguan itu biasanya HP-nya ada jatuh, ada kena air. Nah, kalau pelanggan bohong itu biasanya akan ketahuan juga. Seperti air itu kan kalau masuk ke dalam HP itu ada bekasnya, nggak bisa dibohongi guys ya. Nah, ini adalah HP bekas yang saya dapatkan dalam satu hari. Ini sebelah kiri adalah Samsung J3 2016. Ini saya beli dengan harga 150.000. Ini Samsung M20. Ini saya dapatkan dengan harga 250.000. Ini adalah Oppo A15 ya. Oppo A15 RAM 3 GB, internal 32. Ini saya dapatkan dengan harga 250.000 juga. Sementara yang M20 ini RAM-nya 3 GB, internalnya 32 GB juga guys ya, sama kecuali J3 2016 ini 150.000. Nah, di sini saya akan sharing kepada teman-teman biar teman-teman nggak menyesal, biar teman-teman itu nggak rugi dalam membeli HP bekas. Di sini saya pernah guys ya, kan di sini saya servis itu ada orang datang, dia habis COD di GOR ya, di GOR dia beli HP, pas dipasang kartu SIM, pas dia tes nelpon sudah tidak ada suaranya guys ya. Maksudnya dia bisa mendengar suara orang, namun orang tidak bisa mendengar suaranya. Orang halo-halo dia bisa dengar, nah dia halo-halo orang tidak bisa mendengar. Itu mikrofonnya yang bermasalah. Biasanya ada jatuh ataupun kena air atau pernah masuk air. Nah, jadi dia servis lagi dan ya keluar biaya lagi tentunya guys ya. Nah, kalau kita melakukan pengecekan sebelum melakukan pembelian, minimal untuk minusnya bisa kita minimalisir. Andai pun kita tahu minusnya apa, kita bisa mempertimbangkannya, kita bisa nego. Misalkan dia jual 500.000, tapi karena ada minus ya pada HP-nya dan kita tahu itu, kalau kita memang mau ambil HP-nya kita bisa nawar guys ya. Misalkan 500 kita tawar 300.000 kah karena ada minusnya. Nah, tidak jauh-jauh seperti ini saja. Awalnya dia jual itu pelanggan, ya bukan pelanggan sih, orang-orang yang punya HP itu menjual dengan harga 500.000 di grup jual beli yang ada di daerahku guys ya, di Facebook. Berhubung di sini kaca touchscreen-nya sudah pecah tapi masih berfungsi normal sebagaimana seharusnya. Ini touchscreen-nya pecah, tuh kelihatan kah? Ini kan awalnya dijual dengan harga 500.000, di postingnya 500.000. Nah, ini retak, pecah, tapi tidak ada bagian dari touchscreen ini yang hilang guys ya, kacanya tidak ada yang berceceran. Ini retak saja,
tuh, kayak petir aja gitu guys ya, kayak akar tuh. Namun untuk dari segi fungsinya ini berfungsi. Ini diposting dengan harga 500.000 dan saya tawar 250.000 dan orangnya mau. Akhirnya saya ambil. Nah itu kan saya tahu minusnya bahwa touchscreen-nya pecah, kaca touchscreen-nya pecah. Saya tawarlah serendah-rendahnya, yang dimana ini saya mau jual kembali dengan harga 450.000, ya mau ambil untung 200.000 masih bisa guys ya. Nah di sini ada 3 HP. Apa saja yang mesti kita cek sebelum kita memutuskan untuk melakukan pembelian? Oke, baiklah, di sini saya akan menjadikan sebagai perwakilan Oppo A15 ini kita simpan aja guys ya, karena sama saja apa yang pengen kita cek sebelum kita lakukan pembelian. Samsung J3 2016 ini kita simpan aja, sama Samsung M20 kita simpan juga. Tersisa ini Oppo A15. Apa saja yang harus kita cek sebelum kita melakukan pembelian HP ini? Pertama, teman-teman bisa melakukan pengecekan ya terhadap ininya, terhadap tampilan fisiknya atau casingnya. Nah seperti ini guys ya, ini sudah terkelupas untuk backdoornya. Nah dengan adanya tampilan seperti ini, teman-teman bisa nego loh. Kalau dia jual 500.000 karena dia sudah seperti ini, ya nego saja harganya. Ya mungkin dia jual 500, ya tawar 300, atau seperti saya 250.000. Apalagi sudah ada kepecahan seperti ini, dan ini kalau mau saya jual 450.000 ini masih bisa guys ya. Nah itulah kalau kita tahu minusnya, jangan asal beli saja nanti kamu rugi atau kamu menyesal di kemudian hari guys ya. Oke, lalu di sini saya akan mengecek ininya guys ya, SIM cardnya. Kebanyakan dari teman-teman kita beli HP bekas, dibawa pulang, dipasang kartu, malah jaringan tidak nongol, kartu SIM terbaca, jaringan yang hilang. Padahal di HP lain untuk kartu SIM-nya itu bisa dipakai. Nah ini kita lakukan uji coba dulu guys ya. Oke, kita uji coba dulu di sini. Oke, kita pasang SIM cardnya. Apakah ini terdeteksi? Nah ini at least sebelum saya lakukan pembayaran, sebelumnya memang saya udah cek. Saya berbagi saja ya kepada teman-teman, buat teman-teman yang pengen beli HP bekas, begini cara melakukan pengecekannya. Untuk SIM cardnya udah terbaca, udah terdeteksi, udah muncul jaringannya. Lalu coba kita cek jaringan WiFi. Nah untuk jaringan WiFi ini terdeteksi, bahkan ini saya cek di depan yang jual HP ini ya, seperti itu. Oke, SIM cardnya terdeteksi. Lalu apa ya, di otak-atik aja seperti kamera. Mana tahu nih teman-teman beli HP bekas murah, sekalinya kameranya yang nggak bisa. Kalau teman-teman orang servis ya enak, tinggal di servis sendiri. Nah yang jadi permasalahan kalau teman-teman itu hanya jual beli saja. Kalau teman-teman pengen servis ya otomatis keluar biaya lagi dong. Oke, ini kamera depannya oke, kamera belakangnya sudah. Kita akan mengecek, yang paling penting adalah mikrofon juga di sini kita cek. Coba. Tes, 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 tes. Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itung di kesempatan kali ini. Nah oke, kita random aja dalam melakukan pengecekan. Mana yang saya ingat, saya omongin langsung spontan aja guys ya. Coba. Tes, tes. Hello guys, speaker aman. To my channel. Jumpa lagi sama John Itung di kesempatan kali ini. Speaker atau buzzer aman, serta mikrofon berfungsi. Mikrofon kan yang menangkap atau merekam suara kita. Oke, sekali ngerekam video langsung dua fungsi, mikrofon sama suara speaker ya. Oke, lalu apa lagi? Nah, kalau teman-teman merekam tidak keluar suara pas teman-teman play videonya, nah itu teman-teman harus melakukan uji coba dulu. Kalau memang teman-teman pengen beli dengan mikrofon tidak berfungsi, silahkan tawar guys ya harganya. Oke, lalu di sini kita cek LCD-nya. Kalau LCD pernah dipasang, biasanya ada cahaya yang bocor. Nah, tapi itu dengan catatan pemasangan yang kurang rapat dan presisi. Ini walaupun mungkin ini pernah diganti, tapi ini pemasangannya rapat dan presisi guys ya, tidak ada cahaya yang keluar. Nah, kemudian
Kita cek LCD touchscreen-nya untuk HP Oppo, kode dialnya bintang pagar 899 pagar. Nah, untuk HP lain beda lagi guys ya. Kalau tidak bisa dengan kode dial, teman-teman bisa mendownloadkan aplikasi kayak Screen Test atau LCD Test banyak di Play Store. Kalau bisa silahkan dicek dulu, jangan sampai teman-teman membayar HP pulang ke rumah menyesal karena ada minusnya. Teman-teman nggak tahu saat di lokasi, mungkin teman-teman COD. Nah, screen unit test, kalau ada tompel-tompel itu akan kelihatan walaupun tipis dan kecilnya bagaimana guys ya, lewat pengecekan satu warna seperti ini. Warna merah, warna hijau, warna biru, warna putih. Tuh, teman-teman bisa melihatnya. Di sini walaupun touchscreen-nya pecah, tidak ada tompel, tidak ada noda, tidak ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya. LCD-nya gambarnya bagus dan berkualitas. Oke, kita akan mengecek juga fungsi touchscreen. Ini kan sudah pecah, ini wajib dicek loh. Di sini touchscreen, handwriting. Nah, kalau dia tersentuh sendiri, dia akan gini-gini sendiri tanpa kita sentuh. Nah, ini tidak guys ya. Dan juga kalau ada daerah yang tidak sensitif atau tidak berfungsi pada touchscreen-nya, pas kita arahkan jari tangan kita ke area tersebut, itu nggak mengikuti guys ya, yang biru-biru kecil itu. Nah, ini mengikuti, ini normal sebagaimana seharusnya. Walaupun touchscreen-nya pecah, ini untuk dari segi fungsi tidak terjadinya ghost touch, semuanya berfungsi sebagaimana seharusnya. Oke, berhubung ini pecah, saya tawar jadi 250.000 dari harga 500.000. 50% guys ya berkurangnya saya tawar, dan orangnya mau. Mungkin juga dia perlu duit dan mungkin dia sadar juga bahwasanya HP-nya mengalami minus, pecah touchscreen, backdoornya terkelupas catnya bagian dalamnya sehingga tampilannya tidak enak dilihat. Oke, tapi dia di sini menyertakan ya, dengan harga 250.000 itu dia menyertakan sarung atau silikon atau case-nya. Ini kalau dibeli mungkin sekitar 40.000 atau 50.000 di counter yang ada di daerah saya. Tapi kalau di Shopee ya paling 15 ribuan ini. Oke. Lalu apa, kamera sudah. Coba senternya blitz atau lampu flash ya, oke. Ini mana yang saya ingat saja guys ya, saya sebutkan di sini. Oke, untuk yang saya tidak ingat dan tidak saya sebutkan, ya teman-teman silahkan komen-komen saja apa yang kelupaan yang harus kita cek sebelum nantinya kita membayar HP ini, membeli HP ini. Oke, berfungsi untuk senternya normal dan ada mengeluarkan cahaya. Lalu di sini ini lecet-lecet pemakaian ya, wajar ya. Dan di sini ada saringan speaker earpiece sehingga ini tidak jebol. Kalau LCD pernah diganti dan lupa memasang saringan speaker earpiece ini jebol kelihatannya, tidak enak dilihat guys ya. Oke, nah ini lagi charger ya. Cesan itu silahkan dicek ya. Lalu bagaimana Bang kalau kita COD di GOR ya, bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan penchargeran ya. Takutnya nanti pas teman-teman bawa pulang dia ndak masuk di charger, atau mau masuk tapi ndak mau nambah. Siapa tahu HP-nya baru rusak lalu langsung diposting, langsung dijual. Nah, sama dia beberapa hari atau selama sama dia aman. Pas HP-nya jatuh tiba-tiba nggak bisa di charger tapi masih nyala, baterainya masih ada, kapasitasnya masih ada, baterainya masih terisi gitu. Nah, cepat-cepat dia jual. Nah, itu teman-teman wajib melakukan pengecekan sebelum pembelian. Makanya di sini saya ya kalau bisa membawa charger, entahkah ketemu di mana, intinya saya uji coba di charger masuk atau tidak. Nah, kalau di charger masuk dan persentasinya ini bertambah ya udah dibeli saja. Kalau ada minusnya ya teman-teman bisa menawar kalau teman-teman masih pengen membeli HP itu. Nah, sedikit saja guys ya yang mesti kita cek, intinya ya fungsi-fungsinya saja. Coba sensor. Apakah sensor tertutup setelah ganti LCD? Device debugging. Lalu di sini proximity sensor test. Sensor aman dan tidak tertutup guys ya. Oke.
Nah, itu saja dulu guys ya. Mungkin ada yang kelupaan, silahkan komen-komen aja. Tapi intinya seperti itu saja ya, yang umum-umum saja. Jangan asal beli, dicek dulu seperti itu. Demikian, karena keterbatasan waktu kita, saya akan akhiri videonya sampai di sini guys ya. Jikalau ada pertanyaan, ya silahkan komen-komen aja. Tapi di sini saya akan coba cek atau tes nelpon. Kita akan dengarkan suara dari speaker earpiece ini. Apakah ada mengeluarkan suara? Coba. Sensor aman. Masa berlaku kartu prabayar Anda Coba. berakhir dalam Tuh, keluar ya suara ya. Kedengaran kah? panggilan telepon dan menggunakan kartu Anda lagi. Segera lakukan pengisian. Kedengaran ya dari speaker earpiece ini ya. Kedengaran suara ya. Oke. Apalagi bang? Ya itu saja sih. Ya fingerprint kalau perlu ya silahkan dicek juga. Tapi kalau masalah fingerprint itu ya kadang saya nggak cek guys ya. Itu coba kita cek lagi bintang pagar 899 pagar. Manual test, device debugging, fingerprint test. Coba. Ya berfungsi untuk fingerprintnya aman. Nah ini juga tombolnya ini guys ya. Ini kalau yang atas dipencet dia masih main. Kalau yang bawah ini disentuh saja dia berfungsi guys ya. Tidak main, hanya disentuh gini aja dia berfungsi. Nah ini kan bisa jadi pertimbangan dan jadi bahan negosiasi. Ini saya nego guys ya. Tuh yang pertama touchscreen-nya pecah, tombolnya seperti ini. Cuma ini nggak saya servis karena masih berfungsi. Yang diservis itu kalau dia konslet atau terpencet sendiri atau bahkan tidak berfungsi sama sekali baru kita servis. Kalau seperti ini enggak guys ya, enggak kita servis. Dan ini kita nego ya dengan kondisi tombol volume bawah seperti ini, touchscreen pecah dan backdoornya ini udah terkelupas. Di bagian dalamnya catnya ini kita tawar dengan harga 250.000 dan orangnya mau. Oke, demikian dulu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Dan kalau ada pertanyaan, komen aja guys ya. Saya akhiri, saya John Hitung. See you the next video, my brotherku.